Viral di media sosial. Lagi-lagi Presiden ke-7 RI Jokowi menonton video viral. Kali ini Pak Jokowi menonton video dua pemuda sedang berjoget kocak. Sontak ramai-ramai netizen menyebut Pak Jokowi sedang melanjutkan memberi kode. Baju merah sama peci, apakah ini kode yang sedang berurusan dengan hukum Pak? Komentar dari warganet. Lucu. Pertama ya, mereka menuduh ya Jokowi melakukan intervensi pada KPK untuk mentersangkakan Hasto. Ya, tentu ini tuduhan yang aneh ya. Kita gunakan logika saja. Semua orang tahu ya, termasuk PDIP. Ketika Jokowi berkuasa, orang-orang terdekatnya terjerat kasus pidana. Termasuk ya para kader PDIP. Beliau ya sama sekali tidak menggunakan kekuasaannya untuk menekan aparat hukum. Beliau serahkan pada hukum. Lalu dari mana logika dan akal sehat mereka ketika Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, lalu dituduh bisa menekan aparat hukum? Ya, ini kan aneh ya. Ini berita viral ya, sidang peradilan Hasto Kristianto hari ini ditunda, diundur menjadi 5 Februari. Karena apa? Karena orang-orang KPK tidak hadir. Nah, ini kenapa ini? Coba kita bahas ya. Ya kita nggak bisa lepas, ini adalah permainan dari konflik internal PDIP, kemudian konflik Hasto dengan pihak luar, ya kan? Lucu gitu loh kalau kita lihat KPK tidak profesional hari ini, tidak hadir. Itu ada apa? Ya, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menilai absennya KPK di sidang perdana gugatan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan hal yang biasa. KPK membutuhkan waktu yang lama untuk bisa meyakinkan hakim bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK itu benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga KPK harus menyiapkan bukti, menyiapkan dokumen, serta menyediakan ahli yang nanti akan memberikan keterangan di persidangan. Hasto sudah siap ditangkap maksudnya, tapi upaya pra-peradilan tetap dia upayakan. Mas Hasto sudah siap? Sudah siap. Apapun itu? Apapun itu beliau sudah siap. Dan inilah diskusi-diskusi kami terakhir bahwa kemungkinan terburuk adalah masuk penjara. Anda yakin KPK tidak punya bukti? Saya sepanjang belum ditunjukkan buktinya, ya, saya nggak percaya. Penetapan tersangka seorang Hasto Kristianto syarat dengan politis? Menurut hemat kami begitu. Saudara, kalau jadi koruptor kemudian sudah ada bukti-bukti mau ditangkap, sudah statusnya jadi tersangka, terus kemudian upaya pra-peradilan artinya ingin bebas melalui satu pengadilan di luar pengadilan tipikor. Enak amat ya. Enak amat ya. Kalau ini negara nenek lu punya, enak emang. Habis korupsi, terus ketahuan, nyogok orang, terus lewat pra-peradilan. Kemudian pra-peradilan hanya satu hakim. Kemudian diketok bebas begitu. Wah, makin merajalela korupsi di Indonesia. Tapi yang menarik, itu dibilang bahwa ada kaitan dengan BLBI. Saya berpikir keras.
Kita ceritakan sekarang nggak ya? Iya dong. Itu fakta persidangan ya yang mana? Oh iya. Kira-kira sidang nanti ada yang mengagetkan nggak kira-kira ini? Saya yakin ada bang. Ada ya? Saya yakin ada. Yakin atau yakin sekali? Fakta baru ya, karena walaupun kita tidak berinteraksi langsung, tapi kan ada beberapa informasi ya. Tapi paling nggak kan Rizky Anung dulu kan paham kan background perkaranya. Karena ngikuti ketika Di awal proses saya penyelidikan. paham. Iya, Paham. iya. Di pada saat penyidikannya sendiri kan kita disingkirkan. Iya. Tidak boleh menangani. Pada saat itu memang kelihatan sih bahwa ketika kita menyampaikan itu ada beberapa penolakan dari teman-teman penyidik, teman-teman jaksa, badan pimpinan. Sampai Yang saya merasa ada penolakan. Iya, itu yang tadi saya sampaikan tadi bahwa ketika kita sampaikan penyidik paparan, saya menyampaikan mereka tidak sepakat bahwa peristiwa ini sampai ke pemberinya adalah Harun Masiku dan Pak Hasto. Ketika pada saat ditangkap di berita acara, beritaan keterangan, dia menyampaikan apa adanya. Dan itulah keterangan yang sebenarnya menurut kita. Kan Abang dulu kan pernah ngajarin gitu kan. Wah, Nah, itu. Kalau misalnya sudah bersidang, sudah didampingi beberapa lawyer, yang kenyataannya ternyata lawyernya itu disediakan oleh satu pihak, pantaslah kira-kira nanti di putusan itu tercermin bahwa keterangan fakta persidangan agak berbeda dengan pada satu titik. Kita sudah punya petunjuk bahwa ada perintah tuh untuk menghilangkan mencelupkan HP, kemudian suruh lari ke sini. Berarti dugaan saya benar dong. Artinya ada lah ya komunikasi itu. Bukti elektronik ada. Itu jelas. Itu tak terbantahkan. Pada saat ekspos pun itu kan pertama itu kita berat sekali bang, memasukkan nama Harun atau Hasto, padahal faktanya mereka berdua kepentingan uang dari mereka berdua, gitu kan. Pada saat itu saya ngomongnya uang dari Pak Hasto, padahal uang itu ngambil di mana? Di DPP kan, di DPP, uang dari DPP. Mestinya kalau misalnya Pak Hasto ini sadar bahwa dia harus bertanggung jawab, tidak mengait-ngaitkan kepada partainya, dia harus akui itu. Kemungkinan ya kenapa Pak Hasto ini yang dipermasalahkan karena ada beberapa hal ya di belakangnya ya. Ada beberapa hal yang di belakangnya gitu kan. Di belakangnya apa nih? Nah itu. Ada apa kira-kira? Kita saat itu kita sudah punya bahan ya bang ya. Harun ini penyelidik Dumas itu sudah punya bahan sumber uang dari mana? Iya kan? Harun ini kan kita sudah paham juga, dijelaskan bahwa orang ini ya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Tapi dia punya uang segitu banyak untuk menyuap. Ya. Kemudian dia sangat dekat sekali atau diprioritaskan oleh Pak Hasto. Dan dia punya jasa apa dia? Tanda tangan rekomendasi itu siapa bang yang tanda tangan? Sekjen dan ketum bang. Kita semua yang terkait dengan kasus ini dulu sudah paham. Ya, cuman apakah pimpinan yang sekarang itu mengerti akan hal ini perlu ditindaklanjuti? Ini menarik, Pak. Saya menduga kasus ini di belakangnya ada kasus lain yang berupaya ditutup-tutupi. Betul, Bang. Nggak boleh terus kemudian dieliminir, dilihat permisif. Itu kan kasus kecil ya, jangan permisif lah. Praktek korupsi itu jahat karena kan namanya perkara korupsi ya tetap harus dituntaskan.